Para sahabat, sebangsa dan setanah air. Sedikit demi sedikit, cerita agak terkuak tentang cara membangun narasi keterlibatan Intel di kasus pembatalan event FIFA U20. Intel yang sebenarnya sudah memberi klarifikasi melalui Polda Bali, situasi kondusif. Kalau dikatakan keterlibatan Intel Israel, saya tidak akan percaya. Terlalu jauh. Jadi, memang semua berawal dari dalam negeri sendiri. Sekalipun dipaksakan, narasi pembatalan dilakukan oleh FIFA. Bagi saya, itu terlalu buang badan. FIFA mengambil keputusan akhir dengan membatalkan. Atau mungkin bisa juga dalam 2 bulan ini sudah membuat perhitungan. Risiko terburuk pembatalan akan diambil. Itu adalah strategi FIFA yang sudah pasti memiliki opsi-opsi. Yang jelas, FIFA sampai menjelang akhir Maret masih menghormati pemerintah Indonesia. Jadi, jangan menggiring opini dibatalkan oleh FIFA. Sebuah analogi. Kita memberi kabar akan berkunjung liburan ke rumah sahabat. Sampai mendekati hari H, kita tidak ada kabar pembatalan. Rencana itu pasti akan tetap berjalan. Sekalipun ada isu bahwa di rumah sahabat kita lagi berterbangan piring dan gelas. Semua karena trust. Kita percaya sahabat kita mampu mengatasi itu semua. Tekanan yang dialami sahabat saya itulah yang menyebabkan ini semua. Dan saya tidak akan menyalahkan sahabat saya. Tetapi rencana libur saya harus tetap berlangsung. Saya tetap menjalin persahabatan. Bahkan saya akan mengatakan, lain kali saya akan berkunjung dengan membawa durian montong. Sahabat saya hanya bisa tersenyum sedih, mengangguk, dan mendesis. Mudah-mudahan kami mampu mengatasi masalah kami. Tapi, mungkin nanti pertemuan penuh kehangatan bisa dilakukan anak cucu kita. Karena masalah kami masih panjang. Ya, sahabat yang baik selalu siap memberi harapan agar semua semakin baik. Sekalipun FIFA tahu Indonesia selalu berada di dalam pusaran masalah yang itu-itu saja. Sebuah ciri bangsa kita yang degil atau tegar tengkuk. Para sahabat sebangsa dan setanah air, Wayan Koster harus bersyukur bahwa gaung ini tidak terlalu membesar. Mungkin karena memang disadari resikonya. Bila isu keamanan seperti ini menyeruak di Bali, para dubes negara sahabat bisa mengeluarkan warning atau aba-aba di negaranya agar jangan berkunjung dahulu ke Bali. Tetapi dubes negara-negara sahabat tetap santai karena mereka tahu semua itu hanya isu. Mereka yakin tidak ada keterlibatan intelijen di situ. Semua hanya sebatas kajian ilmiah, sekalipun mungkin melibatkan Lemhanas. Dan ini yang dipakai sebagai acuan, bahkan mungkin dibuat yang paling utama di balik alasan-alasan melankolis atau romantisme yang lain. Sebanyak apapun titik-titik kronologi yang beredar, tetaplah itu hanya garis peristiwa, bukan data pendukung rencana seorang presiden. Lebih tepat dikatakan sebagai data pendukung penolakan PDIP pada Israel. Dalam tanda kutip, sebagai musuh Soekarno, bukan musuh Indonesia.
Sekalipun saya ragu sebenarnya, bila Soekarno masih hidup dan melihat perkembangan dunia, apakah dia masih menolak Israel? Yang mana saat ini dunia juga sudah berubah. Soekarno kuat dalam prinsip, tetapi tetaplah dia seorang negosiator yang ulung. Goodwill dari FIFA muncul, menghibur Indonesia dengan menyodorkan penyelenggaraan U17. Sebuah sikap persahabatan yang luar biasa, yang tetap berlandaskan kepercayaan penuh. Pertanyaan bagi kita, mungkinkah itu terlaksana? Apakah kita bisa berdoa dengan isi yang jahat supaya Israel tidak lolos? Sungguh menyedihkan. Bila Israel lolos terus, tetapi PDIP tetap masih ada dan tetap sebagai partai utama pemerintah, apakah event ini selalu gagal? Sampai kapan seperti ini? Kalau memang problemnya selalu seperti itu, mungkin PDIP yang harus mereformasi diri. Kalau tidak mampu mereformasi diri menghadapi dunia global, saya khawatir suatu saat akan tenggelam. Para sahabat yang saya hormati, peristiwa ini benar-benar mengacak-acak nalar pecinta PDIP dan Jokowi. Semua menuntut penjelasan yang masuk akal. Ini mengindikasikan sepak terjang PDIP tetap dikontrol oleh banyak mata para pencintanya. Yang membuat saya mengatakan tegas bahwa ini hanya dongeng picisan karena benang merahnya terlalu terlihat. Terlalu banyak lubang yang menganga. Di samping itu, terjadi pengambilan sebuah sikap seperti mendahului takdir. Padahal bisa jadi teroris marah bila ada yang mengganggu Piala Dunia usia 20 ini. Logikanya, kapan lagi ada kesempatan nonton event dunia bertabur bintang di negara sendiri? Sepak bola adalah bahasa universal yang bisa menyatukan orang banyak. Bisa juga terjadi teroris lupa bahwa ada bom di rumahnya karena asik nonton bola. Marilah, jangan terbiasa mengucapkan slogan yang sekarang semakin membuat masyarakat semakin mual. Batal Piala Dunia bukanlah kiamat. Lah, sampai kebanyakan dari kita semua nanti yang hidup sekarang ini mati, belum tentu ada event itu lagi di Indonesia. Artinya, mungkin 30-50 tahun lagi baru ada. Itu pun bila kita dengan segera mereformasi otak. Para sahabat sebangsa dan setanah air. Jadi, memanglah terlihat ada dua peristiwa yang bentrok di sini. Studi internal PDIP yang menolak tim Israel dengan segala alasan romantismenya. Yang kedua, keinginan kuat Jokowi yang tetap ingin diselenggarakan event tersebut. PDIP sudah memberi inputan, Jokowi tetap bersikeras. Jokowi memang kader PDIP, tetapi dia seorang presiden. Sudut pandang seorang presiden tidak hanya berdasarkan sudut pandang partai. Sayang, partai terlalu memaksakan kehendak. Cerita akan lain bila partai benar-benar mendukung rencana Jokowi. Mendekati 2 bulan terakhir mulai terbuka ke publik, memuncak dengan bocornya surat Wayan Koster, lalu disusul Ganjar. Ya, nasi sudah menjadi bubur. Buburnya tumpah kemana-mana. Poin saya di sini jelas, tetap mengarah ke integritas. Sekali lagi saya katakan, berhati-hati berbicara dan membatasi diri mana yang boleh dan mana yang tidak. Jangan merasa lebih besar dari Jokowi, lalu berani menekan. Kewarasan itu perlu. Bila semua permainan ini tidak diketahui Jokowi, maka mereka semua tidak mengenal siapa Jokowi.
masih saja tetap menempatkan Jokowi sebagai underdog dan underestimate. Sebuah sikap yang sangat gegabah. Yang jelas, Jokowi tidak akan pernah frontal. Dia akan mengalah dan tetap setia untuk cuci piring, sekalipun dia tidak ikut berpesta. Masalahnya juga bukan sekadar elektabilitas yang seperti diucapkan petinggi PDIP yang tampak tidak khawatir. Pertanyaannya adalah, elektabilitas siapa? Partai ini sudah sangat sering saya minta jangan sombong. Menggodok calon juga seperti ngeramin telur, tetapi di lapangan terbuka. Seolah mengurangi kesempatan pada publik untuk lebih dalam menilai sang calon. Padahal, yang dibutuhkan adalah suara dari publik, sampai publik semakin malas menunggu. Jangan-jangan memang salah ngeramin. Seharusnya induk ayam harus mengeramin telur ayam. Kalau induk ayam ngeramin telur burung puyuh, rasanya itu ndak akan jadi. Para sahabat sebangsa dan setanah air, FIFA bagaikan sebuah negara yang berada di setiap negara anggotanya pada saat sebuah event berlangsung. Sebagaimana kedubes-kedubes di tiap negara, di sisi dalam pintu pagar adalah kedaulatan mutlak negara tersebut. Artinya, hukum yang berlaku di situ adalah hukum negara yang bersangkutan. Demikian juga dengan FIFA, ketika event sedang diadakan di negara anggotanya, maka yang berlaku adalah hukum penyelenggaraan FIFA di setiap event dimanapun. Sebagaimana pengakuan terhadap kedaulatan sebuah negara, maka demikian juga perlakuan anggotanya terhadap FIFA. Sekalipun demikian, FIFA tetaplah sebuah event dan yang diutamakan adalah kesuksesan penyelenggaraan. Karena itu, masih dimungkinkan untuk dilakukan lobby-lobby. Dikarenakan keterbatasan pada satu hal yang masih bisa ditolerir. Itu pun sepanjang masih ada waktu. Bila terkait pemindahan 1 atau 2 kali pertandingan di tempat lain, memang adalah hal yang sulit bila waktunya mepet karena berkaitan kesiapan. Yang hampir mustahil adalah masalah penolakan pengibaran bendera, karena itu adalah diskriminasi. Dan yang utama, itu adalah kebanggaan sebuah negara yang berdaulat. Jadi, memang kita tidak bisa menerima tim usia 20 negara Israel di Indonesia. Kalau yang tim olahraga dan parlemen Israel kemarin ndak apa-apa. Itu kan bukan tim bola usia 20. Salam, majulah Indonesia.